apa bedanya kaya uang dan kaya jiwa gitu? Mana yang lebih menentukan kebahagiaan itu gitu? Nah, Kisah yang tadi aku ceritakan income-nya 500 juta per bulan. oke. Tapi dia tetap merasa ada kekosongan di dalam diri dia. Jadi yang namanya kaya harta, ya mungkin itu perlu. Tapi bukan itu esensinya. Karena kehidupan ini adalah tentang rasa. Kehidupan ini adalah tentang sensasi rasa. Bahwa kehidupan ini yang dicari itu bukan bukan harta, Mas. Tapi kebebasan kita dari trauma-trauma. Ujung kebebasan itu apa yang dicari? Kebahagiaan. Jadi kaya hati itu menggambarkan sebuah state atau menggambarkan sebuah titik keberadaan di mana kamu menyadari diri kamu ini udah lebih dari cukup karena kamu adalah percikan Sang Maha, percikan Sang Kelimpahan. Kan kalau kelimpahannya tanpa batas, percikannya juga berlimpah, Mas. Iya. Nah, kaya hati itu, startnya tuh cuma sesimpel itu. Dan yang beruntung memang teman-teman di era seperti ini tuh bisa belajar dengan sangat mudah kayak gini ya. Nah, Jiroso kenapa sering live di TikTok dan lain sebagainya? Ya karena kita menyadari memang untuk belajar itu nggak semuanya orang punya uang. Betul. Nah, oleh sebab itu bagi yang nggak punya uang juga Bisa kok. kalau orang Jawa ya ojo kaken cangkem yang sudah berhasil hanya nonton video gratisan itu udah banyak sekali di Ngajiroso gitu. Banyak banget. Dan aku tuh setiap hari admin tuh selalu bilang, Mbak Vina, Mbak Dinda ya, Mbak Dara, Lala bilang ini Mas Habib bilang terima kasih belum pernah gara-gara Ngajiroso gitu. Jadi ya karena memang dirimu malas aja sebenarnya untuk praktek. Iya, betul. Kuncinya itu. Kuncinya cuma itu doang. Ya, bener-bener kata temanku yang Mbak Karisma bilang, enggak itu tuh mah alasan aja mereka. Kalau praktek mesti berubah hidupnya. Pasti. Mereka bilang nggak berubah karena mereka nggak praktek. Ya. Karena mereka nggak praktek. Gitu. Betul. Dan mereka nggak mau duduk untuk menerima. Nah, Orang awalan pertamanya duduk untuk menerima realitamu kayak gini. Aku ada utang, misal. Aku disakitin. Aku lagi drop. Aku lagi bangkrut. Ya udah terima aja dulu. Terima, duduk. Oh iya ya, kondisi aku seperti ini. Nah, tapi ingat satu hal. Hukum alamnya semua sementara kok. Ada siang, ya. ada durasi waktu tertentu, malam berikutnya. Oke. Ada malam, durasi waktu tertentu, terang lagi dia. Kan nggak selamanya, Mas. Ada juga pola yang model kayak gini deh. Jadi dia tuh nggak gampang percaya sama orang gitu. Dikit-dikit tuh kayak curiga terus gitu. Atau kemudian takut ditinggalkan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan kalau kemudian nggak ada yang nggak ada yang cerita, nggak ada yang berbagi gitu. Penyelesaiannya bagaimana? Gitu. Sementara kawan juga standar-standar aja, nggak ada yang jauh di atas kita levelnya gitu kan. Nah makanya dengan hadirnya TVB gitu ya, termasuk banyak sekali kemudian teman-teman gitu ya yang mulai naikkan video-videonya TVB itu tuh bagiku blessing sekali, hadiah buat siapapun ya yang ingin belajar gitu. Karena menurutku kalau nggak belajar udahlah stagnan gitu. Nggak bisa. Ya. Karena di semua literatur manapun Mas Hendra, ilmu pengetahuan adalah lentera, adalah cahaya. Kebayang nggak Mas? Kalau kita jalan dalam kehidupan ini dalam gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lenteranya, pasti jedak-jeduk apa aja, kena tembok lah, kena inilah gitu loh. Jadi
sadari sama teman-teman, ilmu pengetahuan itu penting sekali. Dan di era sekarang itu sangat mudah diakses. Dan aku bersyukur sekali ya, Mas Hendra, membuat Abundant Revolution 17 ya, yang channel untuk teman-teman yang mau menggali lebih dalam, belum memungkinkan masuk kelas, opsinya ada yang free dulu aja ikutin, tapi kalau mau tahu lebih dalam juga bisa membership di situ. Jadi banyak jalan sebetulnya. Tinggal sebuah keputusan aja kalau masih realitanya nggak nyaman, masih mau pakai identitas lama, atau kamu mau terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sebetulnya segalanya tuh udah tersedia dalam kelimpahan. Seperti yang disampaikan sama TVB, ternyata orang mau bergabung jadi member YouTube-nya Ngaji Roso dan Abundant Revolution itu nggak semuanya orang bisa. Oh, oke. Nah, teman-teman yang nggak bisa, silahkan chat nomor admin, nanti akan dibantu langsung sama Mas Habib. Oh, alhamdulillah. Jadi Mas Habib itu sekarang dia mengkoordinir banyak sekali clipper-clipper, re-uploader video Ngaji Roso. Iya. Ya, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan bulanan dengan naikkan video-videonya Ngaji Roso, tapi nanti akan dikasih arahan sama Mas Habib ya. Iya. Jadi sekarang banyak teh. Oh, temennya ibu-ibu semua pasti. Jadi teman-teman nanti minta diajarin sama Mas Habib ya, kontak Mas Habib langsung. Ya Bib ya? Sip. Oke. Terima kasih. Kalau untuk informasi pembelian buku itu teh lewat Mbak Dara ya? Mbak Dara dong, lewat Mbak Dara. Ada buku syukur, buku goal, buku asumsi. Yang ini 1 tahun sekali aja ditulis. Yang buku asumsi ini malam hari, realitas seperti apa yang kamu mau itu terjadi di besok, tulis realitanya di sini. Lalu yang buku syukur ini pagi hari. Apa saja yang kamu syukuri, ini yang membuka pintu kemudahan. Buat alumni yang nanti sekiranya belum punya, nanti bisa dapatkan di saat acara offline di Surabaya. Betul, itu diberikan free pas acara offline. Pas kelas batch 26 batch 26 ya? Itu dapat. Betul. Nah, sekarang kembali lagi soal tadi ya. Terkadang orang yang sering tersakiti itu justru menimpa orang-orang yang sebenarnya dia itu tulus. Tidak sedikit loh, orang tulus tapi dia tersakiti gitu. Orang tulus tersakiti. Nah, ya kan. Nah, kira-kira ini nih gimana gitu? Apakah karena memang belum matang, tulusnya itu masih sebatas jadi batas sering jadi luka aja, bukan tulus yang memang bisa berasal jadi dia dari salah, bisa jadi dia salah ucap, Mas. Gimana tuh? Bisa jadi dia salah ucap. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Ya dengan ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Berikanlah aku kekuatan. Ya semesta membalas doa dia dengan memberikan orang-orang yang ngeselin, yang nambah dia jadi kuat gitu. Bisa jadi ya. Atau ya Allah, berikanlah aku kesabaran, berikan kekuatan gitu. Atau intinya ginilah, realita kehidupan kita tuh cuma cerminan kayak gini aja lah. Semua apapun yang terjadi di dalam pantulan cermin ini menggambarkan isi daleman batinmu. Kalau masih disakiti, berarti ada yang masih belum selesai, gitu aja udah. Ada yang masih belum selesai kamu terima, kamu rasakan, kamu sadari, kamu rasakan total, itu ada yang belum selesai berarti. Kamu masih ada yang ngeganjel gitu. Masih ada trauma, ketakutan, kebingungan, kecemasan, masih ada itu. Nah, ini nih, ada kemarin tuh yang tanya, Mas, sebenarnya waktu yang paling tepat untuk belajar ilmu-ilmu pengembangan diri itu kapan? Ya, aku jawab, yang terbaik ya sejak muda. Makanya saya selalu mendorong ya, teman-teman kalau misalnya bapak ibunya kan sudah sering ikut acara-acara di Ngaji Roso, kalau bisa bawa anak gitu, pas reuni, ya, bawa anak, itu menurutku adalah investasi yang real, yang nyata gitu. Minimal si anak itu sudah punya data, oh aku sudah berkumpul dengan orang-orang milioner misalnya, ya kan? Ketemu sama tokoh-tokoh bilioner kan. Ini kan akan memunculkan sebuah kepercayaan diri yang di atas rata-rata bagi si anak. Betul, dan itu terekam, Mas. Substansinya adalah ketika anak-anak kita diajak ke satu momen tertentu,
Dia amazed melihat situasi ruangan dan lain-lain, kan matanya melihat, telinganya mendengar, Kayak hatinya Sarai tadi merasakan. malam ya? Iya, kayak Sarai tadi malam. Itu semua terekam di tubuh dia. Makanya dia selalu bilang, Sarai selalu melihat Mimi, sadar nafas syukur. Sarai selalu melihat, dia merekam. Rekaman itu ya tersimpan gitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memberikan data yang terbaik di tubuh anak-anak kita. Karena data-data itu menjadi program. Program di tubuh anak itulah membentuk realita. Kenapa membentuk realita? Kan tadi ini tadi Mas konsepnya. Data itu terekam di batinmu. Kehidupan cuma seperti cermin. Jadi kehidupan ini sebetulnya itu sebuah gambaran pantulan batinmu ya kehidupan ini gitu. Jadi kalau kita mau bicara masalah manifestasi Mas Hendra. Manifestasi itu kan artinya perwujudan. Jadi manifestasi dari diri Mas Hendra yaitu ada ngaji Roso, ada Habib, ada istri, ada anak, itu manifestasimu. Perwujudan dari gambaran batinmu tercerminlah di lingkungan sekitarmu gitu. Kalau mau simpelnya gitu, kita nggak perlu susah-susah mikir manifestasi itu apa. Lihat aja realitamu, itu manifestasi batinmu. Sesimpel itu sebetulnya. Menarik. Lanjut pertanyaan teman-teman ya. Boleh. Kayak gini kan enak, kita langsung TikTok. menjawab pertanyaan sahabat-sahabat langsung gitu. Kak, apa bedanya kaya uang dan kaya jiwa gitu? Mana yang lebih menentukan kebahagiaan itu gitu? Nah, ini sebenarnya juga yang ingin bertanya kayak gini tuh banyak. Kan? Karena kaya uang itu kan kita lihat dia bisa membeli yang namanya kenyamanan. Betul. Misalnya kita mau flag kemana, ya paling enak di bisnis lah ya. Iya pasti. Nggak antri dan lain sebagainya betul. gitu. Tetapi ada kaya yang lebih advance lagi, yaitu kaya hati. Tetap tenang, tetap damai, dan itu Apapun tidak yang membutuhkan terjadi. syarat. Nah, Nggak gimana butuh ini Teh? eksternal. Gini, kisah yang tadi aku ceritakan income-nya 500 juta per bulan. Oke. Tapi dia tetap merasa ada kekosongan di dalam diri dia. Jadi yang namanya kaya harta, ya mungkin itu perlu. Tapi bukan itu esensinya. Karena kehidupan ini adalah tentang rasa. Kehidupan ini adalah tentang sensasi rasa. Bahwa kehidupan ini yang dicari itu bukan bukan harta, Mas. Tapi kebebasan kita dari trauma-trauma. Ujung kebebasan itu apa yang dicari? Kebahagiaan. Jadi kaya hati itu menggambarkan sebuah state atau menggambarkan sebuah titik keberadaan di mana kamu menyadari diri kamu ini udah lebih dari cukup karena kamu adalah percikan Sang Maha, percikan Sang Kelimpahan. Kan kalau kelimpahannya tanpa batas, percikannya juga berlimpah, Mas. Iya. Nah, kaya hati itu, startnya tuh cuma sesimpel itu. Sesimpel kamu menyadari titik awal keberadaanmu yang sudah diliputi kelimpahan. Jadi rasa bahagianya tuh di dalam gitu. Bukan karena pasangan memuji, bukan karena ya itu juga pasti bahagia ya. Iya. Tapi bukan dari sana munculnya. Kaya jiwa itu permanen, Mas. Tapi kalau kaya harta, wah ini setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa ada habisnya. Saya lihat ceritanya Kang Ujang tadi malam. Iya betul. Kurang apa dia? Iya kan? Iya betul. Mobil 4 miliar, punya rumah Sampai belasan Iya gitu kan? kan. Tapi ujung-ujungnya temennya overdosis. Iya, sekarang dia jadi pejuang kemanusiaan. Sekarang kita terinspirasi belajar banget ya Teh ya. Itu luar biasa banget sih Mas Hendra. Dan kita ingin juga menerangi diri kita. Ya. Ketika kita sudah menerangi diri kita, baru kita menerangi yang lain. Aku teringat waktu dulu masih kita berguru bareng-bareng gitu ya, sebuah komunitas spiritual gitu.
semua murid-murid itu sama guru kita tuh disuruh bikin yang namanya proposal kehidupan deh. Oke, dia nulis mau apa gitu. Proposal kehidupan tuh kalau mungkin di Badan Revolution Teteh nanti bisa jelasin ini yang apa gitu. Ya. Identitas baru atau apa gitu. Jadi mereka maju satu-satu nih Teh. Oke. Misalnya aku gitu. Aku nanti ini Gus, kaya hati, kaya raya, dunia akhirat bahagia. Kamu oke. apa? Kamu apa? Kamu apa? Oke. Itu tuh membantu Nyampein goalnya. Nah, Oke. maksudnya kan itu menurutku adalah self ideal ya nggak sih? Betul, self ideal, Self-ideal. betul. Seperti apa yang kamu inginkan di masa depan. Iya, betul. Itu self ideal. Itu penting karena ketika kita sudah punya ideal-ideal itu yang kita mau, jalan hidup kita akan dalam track itu. Tapi kalau self ideal itu nggak ada, ini akan random ya, belok kiri, belok kanan lagi. Aduh, awas, jurang Iya, gitu. Iya. Itu Oke. penting banget, makanya ini buku goals ini penting menurutku. Goals Karena ini itu satu adalah tahun. self ideal sebenarnya ya. Sebetulnya ini self ideal. self-ideal. Kehidupan seperti apa yang kamu mau. Tapi goalsnya lepasin. Iya. Serahkan sama kecerdasan tanpa batas yang mengaturnya. Kenapa harus diserahkan?